A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ruku'u lan ruku' wa tumaninatu lan anteng fihi ing dalam iya ruku. Wal raf'u lan ngangkat wal i'tidalu lan i'tidal wa tumaninatu lan anteng fihi ing dalam iya i'tidal wasujudu lan sujud wa tumaninatu lan anteng fihi ing dalam iya sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini antara sujud roro wa tumaninatu lan anteng fihi ing dalam iya sujud wal julusul akhiri lan lungguh kang akhir wa tasyahudu lan tasyahud fihi ing dalam iya julusil akhir wassolatu lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga rahmat Allah subhanahu alaihi atase nabi wasallam alaihi kaum kehormatan ya Allah fi ing dalam iya julusul akhir atau tasyahud wa taslimatul awwalu lan awe salam kang awal wa niyatul khuluji lan niat metu minas sholati saking sholat wa tartibul arkani lan nartibaken pirang-pirang rukun ala ma dzakarnahu netepi ing atase barang dzakarna kang nutur kita ku ing kiamat. Artinya wallahu ta'ala alam dari pengajian kita dalam fan fikih dan dalam kitab takrib masih membahas tentang arkanus sholat, sebagaimana dikatakan bahwa rukun sholat itu semuanya ada 18. Tapi nanti jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan rukun sholat cuma 17, di sini katakan 18. Ada lagi yang mengatakan rukun sholat cuma 14. Bahkan ada yang mengatakan rukun sholat cuma 13. Itu sebenarnya cuma beda di dalam menghitung itu saja, sama saja, tetapi beda dalam menghitungnya. Karena ada di antaranya yang mengatakan tumanina itu cuma disebut 1 kali. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Kita kembali angkat ingatan kita mengenai rukun sholat, karena ini sangat-sangat penting. Yang pertama niat, dan niat itu pelaksanaannya dibarengkan dengan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh lebih dulu, juga tidak boleh lebih akhir. Selanjutnya, mahalluha al-qalbu, tempat niat itu adalah hati, bukan lisan. Jadi yang sering kita baca usolli padul maghribi talata rakaatin dan seterusnya,
itu bukan niat. Itu namanya talafuz bin niat, mengucapkan niat. Kalau itu bukan niat, kenapa masih dibaca juga? Jawabannya lisanul qalba. Itu hikmahnya supaya lisan kita ini bisa membimbing dan mengarahkan ke hati kita. Karena hati jauh lebih kompleks dibanding lisan. Jadi kita supaya mantap, ibaratkan dengan Allah Akbar. Jadi seperti begini. Sholli pada maghribi salah rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat melakukan amal ibadah sholat maghrib sebanyak 3 rakaat menghadap kiblat, ada dengan bermakmum atau menjadi imam dengan motif tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah sesuatu yang diperintahkan Allah. Ayatul Allah wa aqimus tongkil min hati anus sholat pakai dulu yang ada kiblat akan Allah Akbar. Waktu mengucapkan Allah Akbar di hatinya niat sholat. Ingat kaetan Pasar Cibino, itu nggak kasar, sholatnya nggak kasar. Niatnya dibarengkan mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua daripada rukun sholat, berdiri. Rukun sholat berdiri dijadikan rukun sholat yang nomor kedua. Itu dinisbatkan kepada orang yang mampu berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, tidur miring. Kalau nggak bisa ya celentang. Kalau masih tidak bisa juga seimkannya. Bahkan sampai dengan pekerjaan sholat dilakukan hanya dengan kedipan mata. Nah, itu lah menjelma sholat yang tinggal dicek pungkur. Insya Allah itu aku setuker. Ikut kenal, ikut kawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deket, tinggal dicek pungkur. Dan takbiratul ihram yang ketiga. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram disebutnya namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Takbir mengharamkan. Kenapa disebut takbir mengharamkan? Kan memang faktanya takbir itu mengharamkan sesuatu yang tadinya halal di luar sholat. Makan halal, halal. Minum halal, halal. Angkat tangan tinggi-tinggi halal, halal. Tapi kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, makan halal, haram. Minum halal, haram. Tapi kan apa dia akadnya orang lagi sholat makan ada. Yang dimaksud dengan orang makan dalam sholat itu bukan lagi sholat kemudian nyendok nasi ke bakul, bukan itu yang dimaksud. Misalnya dalam keadaan sholat udah makan gak sikat gigi dulu, pas baca Fatihah ada yang jatuh dari bawah. Itu luar biasa cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau kita pikir ada yang jatuh dari atas. Dan kalau kita misalnya tadarus, itu sisa-sisa makanan berjatuhan. Jatuh deh. Itu begitu dia jatuh, langsung disambut dengan ujung lidah. Dalam hitungan detik dideteksi.
Mentah dia kudu beli detektornya. Hujan-hujan duit dah siakan kalau beli detektor naik barang duit barang 100.000 itu pun lumayan. Terus tenawan langsung top dideteksi sapu curi. Oh rupanya ini sisa semur jengkol. Itu. Padahal saya sadar waktu itu pas lagi baca suratul Fatihah lumayan ditelan, itu namanya orang makan di dalam sholat batal sholatnya. Padahal kalau di luar sholat boleh atau tidak? Boleh. Minum di dalam sholat. Begini surahnya. Kita itu kan dianjurkan untuk membiarkan asal ibadah. Sehabis subuh biarkan, jangan dilapak hati, biar dia bercucuran, itu asal ibadah. Surah Allah Akbar. Kakak kita berikanlah doa kita, ini wajah tu wajhul latifat alas samawati wal ardh. Dari atas ini bercucuran air mengalir masuk ke mulut, lumayan lengkap diterei. Eta ngaranna minum dina kaayaan batal sholatnya. Bahaya. Ini perlunya kita pikir seperti begitu. Sholat memang dari lahir sama saja antara kiai dan bukan kiai, tetapi secara batin innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang tadinya halal di luar sholat. Ruku yang kelima, ruku caranya dengan kita membungkukkan badan, kemudian kita ciptakan antara punggung dan tengkuk itu sama sejajar. Ini ruku. Kalau orang tiba batu ruku mangosok tapi cara ngaling-ngalingin penjelasanana. Antara ruku itu rupa-rupa jelema gini. Ya. Caranya dengan mensejajarkan antara punggung dan ini tengkuk dibikin rata.